Oke, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya setelah sekitar 4 sampai 5 minggu kita nggak ibadah bareng? Tapi ya mau bagaimanapun juga karena kondisi masih mengharuskan kita untuk tetap di rumah, kita belum bisa berkumpul kembali nih sama-sama. Tapi tidak ada yang tidak mungkin untuk firman Tuhan ya. Oleh karena itu kita mau mengadakan ibadah kita pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan Tuhan kepada kami. Di tengah masa yang tidak menentu ini ya Bapa, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami pada saat ini ya Tuhan, di tengah wabah ini ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang boleh Tuhan senantiasa berikan kepada kami, sehingga kami boleh masih bisa mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memuji Tuhan dan bisa juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, seperti yang kita tahu, meskipun di tengah wabah pandemi corona ini, di mana-mana ada kekhawatiran, tapi kita yakin dan percaya, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, kita masih diberikan nafas oleh Tuhan, dan kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus kita itu sangat baik untuk kita sampai pada saat ini. Oleh karena itu, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Semuanya berdiri, kita mau olahraga. Yang semangat, jangan males-males, jangan nyanyi sambil di tempat tidur. Kita mau nyanyi yang sama-sama dengan semangat, kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo semuanya bangun, yang masih di tempat tidur, yang masih duduk-duduk di sofa, kita semua mau berdiri. Kalau mau kita tepuk tangan, loncat-loncat, nggak masalah. Jangan di tempat tidur aja ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, katakan lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oke, ya seperti yang lagu kita tadi, kita yakin Tuhan Yesus itu kita baik, Dia masih mau menyertai kita hingga pada saat ini. Nah sekarang aku mau undang semua teman-teman untuk berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan hukum kasih. Kangen kan untuk hukum kasih? Udah berapa minggu kita nggak hukum kasih ya. Jadi kita sekarang semuanya mau berdiri, ambil sikap yang baik, ambil sikap yang sempurna. Kita mau ucapkan hukum kasih bersama-sama. Kita ucapkan hukum kasih bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, karena begitu banyaknya berkat Tuhan atas hidup kita, oleh karena itu kita mau memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita mau mendoakan persembahan dari kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Di sini kami datang untuk mengumpulkan sebagian dari berkat yang boleh kami terima kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang kami berikan mungkin tidak seberapa dibanding berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, tapi kiranya persembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, setelah mengumpulkan persembahan, tentu adik-adik pasti kangen dong untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Om Ramses. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu dulu ya, lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku.
Bertiru sayang, haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Adik-adik boleh diambil sikap berdoa. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sebentar kami hendak mendengar firman-Mu. Sertai kami, pimpin kami, walaupun kami ada di rumah dan mendengar firman melalui video yang ada, tetap Tuhan bersama dengan kami dan anak-anak kami. Bahkan bersama dengan orang tua kami mendengarkan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Gimana? Di rumah betah ya? Ya, apa boleh buat adik-adik, saat ini sedang ada virus corona, jadi mau gak mau kita harus betah di rumah. Jangan lupa adik-adik, di rumah pun kita harus tetap belajar, ya, harus tetap membantu mama, papa, juga mau memperhatikan sekelilingnya, dan kita berjaga-jaga, jangan sampai kita nanti kena penyakit. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan.
Ya, walaupun kita di rumah, tetap kita harus mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau cerita, ya. Ceritanya ini mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, adik-adik pernah dengar juga ceritanya ya. Tapi kita mengulang lagi firman Tuhan, saya kira nggak ada masalah. Adik-adik bisa mencatat, ya, ayat firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Oke, adik-adik pernah nggak melihat orang lumpuh? Orang lumpuh ini kasihan sekali adik ya. Dia nggak bisa bergerak bebas seperti kita adik-adik semua. Kita mau main layangan, kita mau ke sana, mau ke sini, bisa. Kalau mereka itu, orang lumpuh ini ketergantungan kepada orang lain. Dia membutuhkan orang lain untuk bisa dia bergerak. Bergeser ke sana, bergeser kemari, maju ke depan, ke belakang, semua ketergantungan. Nah, adik-adik tahu kalau orang lumpuh otomatis nggak bisa cari uang, nggak bisa cari makan. Dia hanya bisa meminta belas kasihan orang. Ya, dia hanya minta pertolongan orang, karena itu yang bisa dia lakukan. Selainnya dia tidak sanggup karena dia terbatas geraknya karena tubuhnya. Nah, adik-adik, ada cerita di dalam Alkitab ini, ya. Bapak Petrus bersama dengan Yohanes sedang berjalan menuju gereja, menuju bait Allah, karena mereka sudah waktunya untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Mereka harus melewati sebuah pintu gerbang indah, namanya pintu gerbang indah, ya adik-adik. Tapi pintu gerbang yang bernama indah ternyata tidak seindah isi yang ada di sana. Ternyata di sekeliling di sana banyak sekali adik-adik pengemis, orang minta-minta, dan salah satunya orang yang lumpuh tadi, ya. Mereka hanya berharap, mereka hanya meminta bantuan kepada orang yang datang ke sana. Sehingga kalau orang itu memberi, kalau orang itu memberikan uangnya, baru dia akan mendapatkan dan bahkan dia bisa makan. Nah, adik-adik, seorang laki-laki ini yang lumpuh ini kerjanya hanya duduk di gerbang. Ia, tadi saya katakan, ia lumpuh dari semenjak dia lahir, ya. Nah, adik-adik, pada saat dia meminta-minta, Petrus dan Yohanes lewat. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes, orang itu meminta sedekah dari Petrus dan Yohanes. Yohanes dan Petrus pun memandang laki-laki tua itu, dan Petrus berkata kepadanya, "Aku tidak memiliki emas dan perak untuk saya berikan kepadamu. Tetapi imanku kepada Yesus Kristus akan menolongmu." Lalu Petrus dan Yohanes mengangkat orang lumpuh itu, dan kemudian Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Apa yang terjadi, adik-adik? Laki-laki tersebut berdiri dengan bantuan Petrus seketika itu juga. Kakinya menjadi kuat dan dapat berjalan. Ia sungguh senang dan bersukacita melompat-lompat. Ia juga mengikuti Petrus dan Yohanes untuk pergi ke bait Allah. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Sepanjang perjalanan, orang ini melompat-lompat dan bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Orang di sekeliling sana bingung melihat laki-laki yang bernyanyi dan dengan riang. Setelah mengamati dengan seksama lelaki itu
Orang yang bergembira itu rupanya orang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Orang itu bertanya, bagaimana mungkin dia sembuh? Siapakah orang yang dapat? Siapakah orang yang berjalan dengan orang itu? Semua orang menjadi takjub dan tercengang-cengang karena orang yang lumpuh itu bisa berjalan melompat-lompat. Adik-adik, mengapa lelaki itu dapat sembuh? Dan mengapa lelaki itu dapat berloncat-loncat dan bernyanyi? Petrus memberikan mujizat dalam nama Yesus. Laki-laki itu dapat berjalan karena Petrus memiliki iman kepada Yesus yang telah menyembuhkan orang lain itu. Nah, adik-adik, jadi bukan Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan, tetapi karena Petrus dan Yohanes membawa nama Yesus sehingga orang itu disembuhkan. Oleh karena itu adik-adik, ya, kalau orang tua kita sakit, kalau papa, mama, atau saudara-saudara kita sakit, kita juga bisa memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan. Tapi jangan lupa, kita harus melibatkan Tuhan Yesus untuk melakukan semua itu. Kita percaya hari ini kita mau melakukan, mau mengerjakan, mau menolong orang. Apalagi saat ini banyak sekali orang yang sedang kelaparan, orang yang banyak sekali orang yang sedang menderita, ya, mencari makan, mencari sesuap nasi, sungguh sulit sekali. Orang itu, adik-adik, kita punya kemampuan, kita punya harta benda yang ada. Mari kita mau peduli, mari kita mau membantu. Mungkin makanan yang sedikit kita berikan kepada orang tersebut untuk kita tidak ada artinya, tapi untuk mereka bisa mendapatkan tenaga, bisa memberikan semangat, dan itu pun dia akan mengingat akan kebaikan kita yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu adik-adik, sangat tepat saat ini kita mau peduli membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita percaya melalui kuasa dari Tuhan Yesus, kita pun akan diberikan kemampuan untuk menolong orang sakit, untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan adik-adik keberanian untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik saat ini berada. Kalau saat ini adik-adik ada di rumah, mari kita bantu orang tua kita, mari kita lihat sekeliling, mari kita bantu orang sekeliling kita, ya, dengan memberikan bantuan apa saja yang adik-adik bisa miliki, apa aja yang adik-adik bisa berikan, sehingga bantuan ini sangat berguna sekali untuk mereka yang membutuhkan. Saya percaya walaupun kita di rumah, tetap kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa tetap belajar, ya, tetap belajar mengikuti aturan yang ada sehingga kita akan memperoleh keselamatan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan kemampuan kepada adik-adik untuk kita melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Oke, ya adik-adik, seperti ya cerita Om Ramses tadi, mungkin kita tidak memiliki apa-apa yang bisa kita berikan buat saudara-saudara yang membutuhkan kita, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mau datang pada Tuhan kita meminta kuasa Tuhan kita bisa membantu orang-orang sekitar kita melalui kuasa Tuhan kita. Oleh karena itu, kita mau merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi Mas Perak Ku Tak Punya.
Emas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Emas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, mari kita lakukan. Kita percaya kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan beserta kita. Adik-adik, tidak usah takut dalam suasana sekarang ini. Tetap menjaga badan, tetap ada di rumah, tetap belajar. Oke, kita mau berdoa. Saya mau tanya nih, ada yang ulang tahun gak hari ini? Ya, Om Ramses nih nunggu-nunggu nih ada yang ulang tahun. Siapa tahu kita kebagian makanan minuman ya. Jangan lupa kalau ada yang ulang tahun dikasih tahu supaya kita mau berdoa, mau bergembira. Ya, adik-adik, oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Nanti setelah kita berdoa, kita akhiri dengan doa Bapa kami, dan kita biasa kita menyanyi Bapa terima kasih. Juga kita menerima berkat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang telah kami dengar, biar itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau Petrus dan Yohanes dapat menyembuhkan orang lumpuh, kami pun diberi kuasa oleh Tuhan untuk mau mendoakan saudara-saudara kami, orang tua kami, siapapun yang perlu kami doakan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk orang tua kami yang selalu setia menjaga, membimbing, mengarahkan kami sehingga kami boleh mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih pula untuk semua teman-teman kami yang saling memperhatikan, guru kami yang selalu memperhatikan, sehingga kami boleh terus belajar walaupun suasana yang tidak mendukung. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kiranya Tuhan mau sempurnakan doa kami ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.